Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channelnya aku, Ilyas Inayah Official. Di video kali ini guys, seperti yang udah kalian lihat, Ilyas pakainya udah agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ini lebih formal tentunya, karena di sini Ilyas mau memenuhi salah satu tugas yang diberikan dosen Ilyas, yaitu Pak Denda Renaldi Hadinata, mata kuliah Ilmu Budaya Dasar Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Tapi sebelum kalian masuk ke videonya, pastikan guys kalian udah like, komen, dan subscribe, dan juga kalian share ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi kita langsung masuk ke videonya. Nah teman-teman, di sini Ilyas mau menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk berbudaya. Nah seringkali kita bertanya-tanya, apa sih itu manusia, apa sih itu kebudayaan, dan apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk budaya. Nah di sini Ilyas mau menjelaskan dulu pengertian manusia. Nah, secara bahasa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin yang berarti berpikir, berakal budi. Secara istilah manusia dapat diartikan sebagai kelompok atau individu. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa sebagai khalifah di bumi dengan dibekali akal pikiran untuk berkarya di muka bumi ini. Manusia memiliki perbedaan baik secara biologis maupun rohani. Nah, secara biologis umumnya manusia dibedakan secara fisik, sedangkan secara rohani manusia dibedakan berdasarkan kepercayaannya atau agama yang dianutnya. Nah, teman-teman, yang kedua ada hakikat manusia dalam perspektif Islam. Apa sih? Nah, dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini adalah dimensi hakikatnya manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Nah, hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa, Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan segenap hati. Yang kedua, teman-teman, ada manusia sebagai Anas. Apa sih? Nah, dalam Al-Quran manusia juga disebut dengan Anas. Kata Anas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak hidup dan tanpa keberadaan manusia lainnya. Intinya saling membutuhkan satu sama lain. Nah, yang ketiga ada manusia sebagai khalifah Allah yang telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Hai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Maka berilah keputusan di antara kemanusiaan dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Shad ayat 26. Nah, sebagai khalifah maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Nah, teman-teman, yang keempat ada sebagai Bani Adam atau manusia sebagai Bani Adam. Apa sih? Jadi manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagai yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya di dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu sebagai Al-Insan. Tidak hanya disebut sebagai Anas, dalam Al-Quran manusia juga disebut sebagai Al-Insan. Merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang keenam sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau Al-Bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas dengan fisik. Tubuh memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya, sama seperti makhluk lainnya di muka bumi ini seperti hewan, tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.
Nah, balik lagi yang ketiga, pengertian manusia sebagai makhluk budaya. Nah, manusia adalah makhluk budaya yang artinya makhluk yang berkemampuan menciptakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan yang baik bagi dirinya itu sendiri maupun bagi masyarakat demi kesempurnaan hidupnya. Sebagai catatan bahwa dengan pikirannya manusia mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan kehendak manusia mengarahkan perilakunya, dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kebahagiaan. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusahalah menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 4, yaitu problematika kebudayaan. Problematika kebudayaan Indonesia yang terjadi saat ini begitu banyak diantaranya. Tidak sedikit masyarakat Indonesia lebih memilih kebudayaan dari luar karena berpandangan kebudayaan lama sudah tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Padahal justru kebudayaan tersebut banyak menghilangkan sisi kemanusiaan manusia itu sendiri. Banyak under research pada lembaga-lembaga kebudayaan, di mana jabatan-jabatan pada lembaga tersebut banyak dipegang oleh yang bukan ahlinya. Kita sudah mengetahui itu semua, bukan? Nah, yang ketiga yaitu tidak meratanya akses terhadap kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan tersebut seringkali bisa mengakses hanya orang-orang yang memiliki materi lebih. Sedangkan orang-orang yang memiliki materi terbatas bahkan kekurangannya tidak bisa mengakses. Sangat jarang sekali lembaga-lembaga kebudayaan seperti museum didatangi oleh anak-anak pinggiran karena mereka tidak mempunyai biaya untuk masuk dalam museum tersebut. Selanjutnya masih adanya sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang mengagungkan budaya sendiri dan menganggap rendah budaya yang lain sehingga menimbulkan pertentangan-pertentangan yang berujung perpecahan. Selanjutnya dengan adanya pengaruh globalisasi, hoax menjadi kebudayaan baru yang marak di Indonesia. Hal tersebut sangat menyimpang dari tradisi warisan yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir, Ilyas mau menjelaskan pandangan atau pemikiran Ilyas sendiri terhadap budaya Indonesia dalam menghadapi wabah penyakit yang memang sedang viral kali ini, yaitu COVID-19 atau virus corona. Nah, jadi bagaimana sih menurut Ilyas? Jadi menurut Ilyas, gara-gara virus corona atau akibat daripada virus corona ini telah menyebabkan pergeseran atau perubahan budaya di Indonesia. Seperti halnya yang tadinya Indonesia suka berkerumun depan berbanyak-banyak orang, atau misalkan suka memang silaturahmi kemana kemari, itu kan memang tidak bisa dipisahkan kan, memang sebagai hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Dan yang tadinya Indonesia banyak budaya-budaya seperti acara-acara adat istiadat kan itu mengumpulkan banyak orang sekali, dan sekarang gara-gara ada virus ini itu sudah mulai bergeser dan tidak diperbolehkan untuk kerumunan orang. Dan apa sih dampak dari budaya? Apakah berubah budaya Indonesia awalnya seperti apa dan sekarang menjadi seperti apa? Justru berubah teman-teman, karena memang kita dipaksa untuk supaya hidup mandiri-mandiri dan individu, tidak boleh keluar rumah contohnya, dan tidak berkontak fisik dengan orang-orang, bahkan keluar pun harus memakai masker, tidak salaman. Itu kan sangat merubah budaya kita sendiri. Sedangkan di Indonesia, seperti yang kita tahu, salaman saja di Indonesia itu kan memang berjabat tangan. Beda-beda dengan negara lain yang memang kadang ada yang cuman menunduk dan lain-lain. Kan itu berbeda sekali, dan sekarang itu salaman saja dilarang teman-teman. Karena untuk kebaikan kita sendiri, yaitu untuk menjauhi agar tidak menularkan virus corona atau COVID-19 ini. Dan teman-teman, sebelum Ilyas akhiri videonya, karena materi yang udah Ilyas jelaskan itu udah selesai sebenarnya. Nah, Ilyas mau mengingatkan ke kalian untuk selalu jaga kesehatan, stay safe diri kalian, dan selalu pakai masker kalau misalkan kalian mau keluar. Kalau bisa sih di rumah aja. Dan kalau misalkan kalian mau kemana-mana, itu dilihat dulu itu penting atau tidak. Karena kan kalau misalkan tidak penting-penting banget, itu kan sayangnya keluar rumah juga. Dan jaga diri kalian, selalu cuci tangan setelah aktivitas. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa Ilyas sampaikan di video kali ini.
Kalian juga udah capek ngomongnya, udah pegel banget ngomongnya, dan Semoga kalian enjoy nikmatin video ini. Kalau misalkan kalian memang udah sampai di tahap ini, kalian hebat banget. Kalian the best banget. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu, Ilyas akhiri videonya sampai saat ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.